Selamat siang guys. Nih kita ngopi dulu ya sebelum unboxing biar nggak pusing-pusing. Kalau habis ngopi itu rasanya unboxing itu lebih enak gitu. Kemarin tuh saya hampir beli Poco X3 ya. Waduh, hype-nya gila banget sampai barangnya juga langka di mana-mana dan harganya juga naik gila-gilaan. Tapi lihat YouTuber-YouTuber lain itu kok ternyata masih kurang srek gitu, kayak ada yang kurang dari Poco X3 ini. Jadi saya coba mikir lagi gitu, dengan budget yang sama apakah saya bisa dapat HP yang lebih baik lagi gitu. Akhirnya setelah lihat-lihat review dan di YouTube dan juga membandingkan dari beberapa marketplace, kok ya kebetulan saya nemu HP ini. Boleh dibilang HP ini adalah HP flagship, budget flagship tapi harganya budget. Dulu waktu pertama rilis tuh HP ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 6 jutaan ya. 6 jutaan itu pun udah dapat bonus sekitar 2,6 juta. Nah sekarang itu harganya udah sekitar 4,6 jutaan nih. Tapi saya nggak ambil baru ya, ini saya ambil bekas di bawah 4 juta. Nah ini adalah HP-nya ya. Ini adalah Huawei Nova 5T. Bodi belakangnya terbuat dari kaca dengan enkripsi logo Huawei ya. Pada bagian bawahnya seperti ini. Kemudian di atas ini ada 4 buah kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Bodi yang terbuat dari kaca gini mewah, terlihat mewah ya, dengan frame stainless steel seperti ini. Pada bagian atas ini terdapat infrared blaster, kemudian speaker, dan di dalam speaker itu terdapat LED notifikasi dan juga ada mic kedua. Kemudian pada bagian kiri sini terdapat slot SIM cardnya, dia dual SIM namun tanpa slot micro SD ya. Internalnya sebesar 128 GB dan tidak bisa di expand lagi ya, dia udah mentok segitu. Warnanya ini crush green ya, jadi biru dengan aksen kehijauan. Cukup ringan dan compact walaupun dia dimensi layarnya 6,26 inch, dan juga HP-nya cukup ringan ya ini dibandingkan dengan HP dengan layar di atas 6 inch yang lain. Mungkin karena juga kapasitas baterainya itu cuman 3750 mAh. Nah, ini fingerprintnya untuk unlocknya, dia sensornya ada di samping, cukup kekinian seperti HP-HP yang ada sekarang ini. Kesan pertama yang saya dapatkan ketika memegang HP ini, bodinya terasa sangat mewah untuk harga di bawah 4 juta dalam kondisi second. Kondisinya sendiri cukup pristine, cukup mint walaupun HP-nya ini sebatang kara ya. Karena ini garansi resmi, begitu kita nyalakan juga ada logo Huawei Indonesia. Kemudian ya animasinya banyak menampilkan icon-icon budaya Indonesia seperti reok, Candi Borobudur, kemudian Gapura di Bali. Untuk sistem operasinya sendiri sudah menggunakan MUI 10.1 yang berbasis dari Android 10. Di sini dia menggunakan prosesor Kirin 980 7 nanometer dengan RAM sebesar 8 GB dan internal 128 GB. Resolusi layarnya sendiri sudah Full HD Plus dengan resolusi 2340 kali 1080 pixel. Kualitas layar IPS-nya ini menurut saya cukup vivid karena selain resolusi yang cukup padat, panel IPS-nya
sepertinya berada setingkat di atas HP mid-range pada umumnya. Panel buatan Huawei sendiri. Tidak terlihat adanya gap yang besar antara panel dan kaca seperti menyatu. Rasa disentuhnya sangat enak dan responsif ya. Benar-benar seperti flagship. Dengan menggunakan prosesor yang sama seperti yang dibenamkan pada Huawei P30 Pro, seharusnya HP ini mampu memberikan pengalaman yang benar-benar sekelas flagship. Untuk kameranya pun sebenarnya dia kalah dari Huawei P30 itu hanya dari lensa Leica-nya saja. Kemampuannya dalam menghandling kontras cahaya itu sangat baik. Ini dalam kondisi berawan seperti ini dia mampu untuk membuat separasi antara awan dan cahayanya dengan sangat baik ya. Kemudian di sini saya mencoba merekam sambil berjalan untuk menguji OIS dan AIS-nya apakah bekerja dengan baik pada resolusi Full HD juga, dan hasilnya cukup memuaskan. Saya coba berlari sedikit di sini dan hasilnya tetap stabil. Foto malamnya juga cukup baik. Dia ada night mode-nya dan dia bisa membuat suasana yang tanpa cahaya sekalipun bisa terlihat seterang gambar ini. Luar biasa. Foto di siang hari juga sangat baik, dan untuk perekaman video jarak dekat seperti ini dia juga sangat baik. Bodi kaca seperti ini sangat licin ya. Jadi untuk penggunaan sehari-hari itu sebaiknya menggunakan case. Dia juga sudah ada mode untuk penggunaan yang lebih nyaman untuk mata. Dia sudah dilengkapi juga dengan kemudahan untuk melihat garansi ya. Nah, di sini tertera bahwa garansinya masih sampai tanggal 9 bulan 9 tahun 2021. Dan tidak perlu khawatir untuk masalah Google Mobile Service. Di sini ada, Play Store juga ada, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian untuk game yang sudah saya coba, salah satunya adalah Shadowgun Legends. Ini dia bisa berjalan sampai dengan 60 fps tanpa kendala ya. Saya sudah coba mainkan satu round, itu dia suhunya memang panas tapi masih acceptable menurut saya. Untuk Genshin Impact juga bisa berjalan dengan lancar, namun karena saya baru saja memainkan game ini, saya belum bisa menemukan settingan FPS-nya ya. Saya belum bisa masuk karena Paimon-nya itu belum ketemu ya. Ya saya memang baru mencoba sih game ini, tapi untuk pergerakannya kalau dibandingkan dengan HP sebelumnya yang Redmi 9 3/32 itu ya tentu saja jauh sekali ya. Ini untuk swipe-nya, kemudian saat saya mencoba nge-zoom ini sama sekali nggak ada frame stutter-nya sama sekali. Dia bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk game COD Mobile, settingannya bisa berjalan dengan frame rate max dan graphic quality high, atau graphic quality very high dengan frame rate high juga. Kemudian game lain yang saya coba adalah game Life After.
Di sini untuk settingannya, dia mampu untuk berjalan pada settingan movie grafik, dan itu adalah di atas Ultra HD ya, dengan semua settingannya tinggi, ultra semua. Cuman perlu diingat bahwa di sini tentu saja akan mengkonsumsi baterai dengan sangat cepat, dan juga device menjadi cukup panas, bisa sampai 44 derajat Celcius. Fitur lainnya yaitu face unlock. Di sini face unlocknya atau face ID-nya itu bisa berjalan dengan cukup cepat dan baik, dan saya juga udah mencoba pada kondisi gelap di kamar, dia juga mampu mengenali wajah dengan cukup baik. Untuk sensor sidik jarinya ini, dia juga bisa bekerja dengan sangat cepat dan akurat. Untuk suhunya sendiri, baterai bisa sampai 19 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU atau prosesornya itu bisa sampai 20 derajat Celcius. Ini ada triknya ya teman-teman. Kalau untuk skor Antutunya sendiri, itu saya pada pengujian kali ini mendapatkan 393.000 tanpa mode performance. Untuk NFC-nya bisa bekerja dengan baik, namun saya rasa kalau saya bandingkan dengan NFC yang ada pada HP Sony maupun Samsung yang sudah pernah saya coba, itu bekerjanya agak sedikit kurang cepat. Untuk masalah storage, dengan 128 GB, apakah cukup? Dengan kondisi besarnya file-file game yang ada pada masa kini, saya rasa masih cukup ya. Di sini saya storage yang tersisa setelah menginstal beberapa game itu masih sekitar 50 GB lebih. Karena seperti Genshin Impact, Fortnite, Live After itu filenya di atas 5 GB. Belum lagi kalau kita menyimpan banyak file besar seperti rekaman video yang 60 fps dan juga resolusi Full HD, itu juga pastinya akan banyak makan tempat. Jadi kesimpulannya, untuk harga di bawah 4 juta, sekitar 3,7 juta, HP ini menurut saya sangat worth it